Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM J1B01909, Program Studi Teknik Pertanian Ganjil. Ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Irigasi Digital mengenai larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman budidaya hidroponik. Soal yang pertama, itu apa saja yang diperhatikan pada larutan nutrisi untuk sistem irigasi hidroponik. Nah, dasar yang penting dari sistem budidaya secara hidroponik adalah kandungan hara dalam air berupa larutan yang diberikan secara terus-menerus sebagai nutrisi. Beberapa zat penting yang perlu dimiliki nutrisi hidroponik selain nitrogen adalah fosfat untuk membentukkan akar, kalium untuk membantu proses fotosintesis, kalsium, sulfur, dan magnesium. Selain itu, ada nutrisi hidroponik juga yang harus mengandung unsur mikro seperti besi, mangan, seng atau zinc, boron, klorin, dan molybdenum. Soal yang kedua, unsur mikro dan apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman yang harus tersedia dalam larutan nutrisi sebagai sistem hidroponik, dan jika kelebihan dan kekurangan apa yang terjadi. Nah, yang pertama itu unsur nitrogen. Kekurangan dari unsur nitrogen menyebabkan daun menguning, pertumbuhan vegetatif terhambat, proses pengembangan buah tidak sempurna. Terus kelebihan nitrogen menyebabkan batang lemah, rentan roboh, perkembangan buah terganggu, dapat menghambat perkembangan biji dan buah. Fosfor. Selanjutnya unsur fosfor. Kekurangan unsur fosfor dapat menghambat pertumbuhan, warna daun menjadi kemerahan dan berubah tua, ukuran buah kecil, memperlambat pemasaran biji dan buah, perkembangan akar tidak bagus. Nah, selanjutnya kelebihan unsur fosfor mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, daun menjadi pucat, layu, dan kering. Nah, unsur selanjutnya kalium. Kekurangan unsur kalium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, daun cepat menua, akar banyak yang busuk, serta kelebihan unsur kalium menyebabkan pertumbuhan terhambat dan mengalami defisiensi. Selanjutnya unsur magnesium. Kekurangan unsur magnesium menyebabkan sejumlah zat hara tidak terangkut dan jaringan menjadi lemah, muncul bercak kuning pada permukaan daun. Kelebihan unsur magnesium mempengaruhi pertumbuhan tanaman jika kelebihan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya unsur kalsium. Kekurangan unsur kalsium mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan jaringan meristem, daun dan akar mudah sering berlepuk dan keriting. Selanjutnya kelebihan unsur kalsium dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh tidak optimal. Unsur selanjutnya yaitu belerang atau sulfur. Kekurangan unsur sulfur mengakibatkan menurunnya produksi protein pada tanaman, rentan terhadap serangan hama penyakit, proses asimilasi dan sintetis karbohidrat terhambat. Kelebihan unsur sulfur mengakibatkan tingkat keasaman akan meningkat, tanaman berpotensi mengalami kerusakan. Selanjutnya unsur boron. Kekurangan unsur boron menyebabkan tanaman tumbuh kecil serta timbul bercak-bercak atau lubang hitam pada akar. Kelebihan unsur boron akan menjadi racun yang membahayakan. Unsur selanjutnya yaitu tembaga. Kekurangan unsur tembaga menyebabkan daun muda akan menguning dan kecil, daun layu, dan muncul warna hijau kebiruan atau hijau gelap pada daun dan rentan terhadap penyakit. Kelebihan unsur tembaga mengakibatkan pertumbuhan terutama bagian akar. Unsur selanjutnya yaitu zinc atau seng. Kekurangan unsur zinc menyebabkan daun menjadi kekuningan dan kemerahan pada daun tua. Daun berlubang, mengering, dan mati. Tanaman kerdil, ruas-ruas batang memendek, daun mengecil dan mengumpul, dan korosis pada daun-daun muda. Kelebihan unsur zinc bisa menjadi racun terhadap tanaman. Selanjutnya unsur zat besi. Kekurangan zat besi menyebabkan daun muda mengalami klorisis. Nah, kelebihan unsur zat besi tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Unsur selanjutnya adalah molybdenum. Kekurangan unsur molybdenum menimbulkan butir-butir kuning antara tulang daun pada daun tua yang dilanjut terbentuknya warna coklat pada pinggiran daun. Unsur selanjutnya itu unsur mangan. Kekurangan mangan menyebabkan klorisis pada tulang daun secara tidak teratur dan tampak belang-belang. Kelebihan unsur mangan tidak begitu timbul masalah pada tanaman. Selanjutnya unsur klorin. Kekurangan unsur klorin berdampak pada bagian akar dan daun. Kelebihan unsur klorin tidak terlalu buruk pada tanaman. Unsur selanjutnya adalah natrium.
Unsur selanjutnya itu kobalt. Kekurangan kobalt menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Selanjutnya silikon. Kekurangan unsur silikon ditampakkan pada sifat mekanis sel dalam dinding sel. Selanjutnya unsur nikel. Kekurangan nikel menyebabkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.